Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di kota Surabaya. Surabaya adalah nama salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Sebagai kota metropolitan, kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduk kota Surabaya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Sehingga jarang sekali ditemukan lahan persawahan. Di sektor pariwisata, kota Surabaya mempunyai objek wisata alam, yaitu Kebun Binatang Wonokromo dan Pantai Kenjeran. Kota Surabaya juga mempunyai banyak wisata sejarah dari kenangan sejarah Surabaya tempo dulu, yang berupa gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda dan Jepang, dan juga makam para wali penyebar agama Islam di kota Surabaya. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Tepatnya berada di sebelah barat dari Masjid Sunan Ampel. Jaraknya sekitar 6 km dari alun-alun Surabaya ke arah utara. Dikisahkan, Sunan Ampel adalah pemimpin Wali Songo. Perjalanan beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa diperkirakan sudah dimulai sejak tahun 1400-an. Sunan Ampel adalah guru dan pemimpin para wali di tanah Jawa. Maka tidak heran jika makam beliau sampai sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Bahkan, Pemkot Surabaya sudah meresmikan komplek makam Sunan Ampel sebagai kawasan wisata religi kota Surabaya. Makam Mbah Soleh. Makam Mbah Soleh berada tidak jauh dari makam Sunan Ampel, yaitu berada di sebelah utara Masjid Sunan Ampel. Dikisahkan, Mbah Soleh adalah santri Sunan Ampel. Beliau adalah santri Sunan Ampel yang taat dan setia. Bahkan Mbah Soleh adalah santri yang rajin, dan sifat rajinnya itu ditunjukkan dengan tidak pernah melewatkan harinya untuk membersihkan Masjid Ampel. Bahkan bisa dikatakan, Mbah Soleh adalah tukang sapu atau tukang bersih-bersih masjid. Hingga suatu hari, Azal datang menjemput Mbah Soleh. Jasad Mbah Soleh kemudian dimakamkan di sebelah utara masjid. Setelah Mbah Soleh wafat, Sunan Ampel belum menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid Ampel jadi kurang terurus dan terlihat kotor. Pada saat itulah, Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati, kalau Mbah Soleh masih ada, masjid akan terurus dan tampak lebih bersih. Seketika itu,
sosok Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan oleh beliau, yaitu membersihkan masjid. Tetapi tidak lama, Mbah Soleh meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh yang sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang sampai 9 kali. Menurut cerita, sosok Mbah Soleh tidak muncul lagi setelah Sunan Ampel wafat. Setiap kali meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggalnya sampai 9 kali, maka makam Mbah Soleh yang ada di samping Masjid Ampel juga ada 9. Makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Makam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berada di dalam kubah pemakaman Al-Habsyi, yang jaraknya tidak jauh dari Masjid Sunan Ampel, yaitu sekitar 50 meter ke arah selatan. Dikisahkan, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi lahir di kota Kholak Rosyid, Hadramut, Yaman Selatan, pada tahun 1265 Hijriah atau 1845 Masehi. Dan beliau wafat di Surabaya pada malam Rabu, tanggal 12 Rabiul Akhir, tahun 1337 Hijriah atau 1917 Masehi. Habib Muhammad dikenal sebagai ulama yang berakhlak mulia dan sangat dermawan. Beliau begitu ramah dan penuh kasih sayang, sehingga siapapun yang sempat duduk di samping beliau merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi juga dikenal sebagai ulama yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. Karena itulah, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendapatkan julukan sebagai bapak kaum fakir miskin dan anak yatim. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi juga termasuk orang yang pertama kali mengadakan acara haul, yaitu haul Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad di Tegal, Jawa Tengah. Makam Sunan Boto Putih. Makam Sunan Boto Putih berada di Jalan Pegirian nomor 176 Surabaya. Jaraknya tidak jauh dari makam Kanjeng Sunan Ampel, yaitu sekitar 500 meter ke arah selatan. Dikisahkan, Sunan Boto Putih berperan dalam menyebarkan agama Islam di Surabaya pada abad ke-15. Sunan Boto Putih adalah seorang pangeran dari Kerajaan Blambangan. Beliau adalah putra dari Pangeran Kedawung, yang nama aslinya adalah Pangeran Lanang Dangiran. Pangeran Lanang Dangiran suka berpetualang dan belajar ilmu. Di dalam perjalanannya, beliau sampai di daerah Sedayu dan bertemu dengan Kiai Kendelwesi. Kemudian, Pangeran Lanang Dangiran belajar agama Islam kepada Kiai Kendelwesi. Setelah dirasa mampu, akhirnya Pangeran Lanang Dangiran diminta oleh Kiai Kendelwesi untuk menyebarkan agama Islam di daerah Pegirian Surabaya, tepatnya di Dukuh Boto Putih. Oleh karena itu, beliau mendapat sebutan Sunan Boto Putih. Makam Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Makam Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih masih berada dalam satu komplek dengan makam Sunan Boto Putih. Letaknya berada di sebelah timur makam Sunan Boto Putih. Dikisahkan, Habib Syekh wafat pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi di Surabaya
pada usia 74 tahun. Memang nama beliau tidak semasyhur Sunan Ampel dan Sunan Boto Putih. Tetapi jejak kehidupannya mengakar kuat dalam penyebaran agama Islam di Surabaya dan sekitarnya. Makam Habib Syekh tidak pernah sepi dari para peziarah. Para peziarah yang datang tidak hanya berasal dari Surabaya dan sekitarnya saja, bahkan ada yang dari luar negeri. Setiap tahun selalu diadakan acara Haul Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, yaitu pada setiap bulan Syawal, hari Kamis kedua Ba'da Asar. Makam Kyai Haji Utsman bin Nadi Al-Ishaqi. Makam Kyai Haji Utsman bin Nadi Al-Ishaqi berada di komplek Pondok Pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'allimin Jatipuro, yang terletak di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Jaraknya sekitar 7 km dari alun-alun Surabaya ke arah utara. Dikisahkan, Kyai Haji Utsman adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Beliau adalah pendiri dan pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'allimin Jatipurwo. Kyai Haji Utsman adalah seorang sayyid atau habib, karena nasab beliau dari jalur ibu adalah keturunan Maulana Muhammad Ainul Yakin, atau yang biasa disebut sebagai Sunan Giri bin Maulana Ishaq Al-Husaini. Dan nasab beliau dari jalur ayah adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang bermarga Al-Husaini juga. Kyai Haji Utsman wafat di Rumah Sakit Islam Surabaya pada saat tarahim subuh di hari Ahad tanggal 8 Januari tahun 1984 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani tahun 1404 Hijriah. Makam Syekh Umar Sumbawa. Makam Syekh Umar Sumbawa berada di tepi pantai Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jaraknya sekitar 10 km dari alun-alun Kota Surabaya ke arah timur laut. Dikisahkan, Syekh Umar Sumbawa adalah seorang pendakwah dan juga seorang saudagar kaya. Syekh Umar Sumbawa bukanlah penduduk asli Surabaya, melainkan dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pengurus makam menceritakan tentang sejarah makam Syekh Umar Sumbawa, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Sumbo. Pada saat itu, warga menemukan jasad Mbah Sumbo di bibir pantai. Kemudian warga datang kepada seorang ulama setempat, yaitu Kyai Haji Hasbullah, untuk meminta pendapat tentang penemuan jasad tersebut. Kyai Hasbullah mengatakan bahwa jasad tersebut adalah jasad Syekh Umar Sumbawa. Kemudian Kyai Haji Hasbullah beserta warga memakamkan jasad Mbah Sumbo. Tidak lama setelah itu, di makam Mbah Sumbo sering terjadi hal-hal yang aneh, seperti mendengar makam Mbah Sumbo yang selalu ramai dengan suara orang-orang yang sedang berzikir dan berdoa. Kemudian Kyai Haji Hasbullah memasang sungkup di makam Mbah Sumbo. Dan setiap tahun diadakan acara Haul Syekh Umar Sumbawa, yang diadakan pada setiap bulan Safar. Makam Sunan Bungkul. Makam Sunan Bungkul berada di Jalan Taman Bungkul, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Jaraknya sekitar 3 km dari alun-alun Kota Surabaya ke arah selatan. Dikisahkan, Sunan Bungkul atau Ki Ageng Bungkul
atau Mbah Bungkul adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Sunan Bungkul pada saat itu berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau Empu Supo. Beliau adalah seorang bangsawan di zaman Kerajaan Majapahit. Setelah mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam, Sunan Bungkul berganti nama menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syekh Mahmudin. Dan beliau adalah murid dari Sunan Bejagung Tuban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.